Ustadz Abdul Somad, kenapa Allah ciptakan semuanya tidak ahli politik semua? Kenapa tidak kaya semua? Ya sama seperti jari ini, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang panjang. Seandainya jari ini panjang semua, gimana kita mau menggenggam? Dia bisa bekerja sama karena dia berbeda. Seandainya jari ini jempol semua, gimana kita ngorek hidung? Ini memang sudah ada tugasnya masing-masing, tinggal kita manfaatkan, kita potensikan diri kita luar biasa. Hidup ini sebetulnya nggak terlalu sulit, yang sulit itu adalah memikirkan omongan orang. Betul Bu? Ngaku semua. Kita kurus, seperti saya, kalau kurus, apa komen orang? Kayaknya Ustadz Somad ini makan hati menahankan komentar netizen. Ngelihat orang gemuk, kayaknya orang ini sakit. Mau gemuk, mau kurus, yang penting Allah pakai kita dengan apa yang kita miliki, yang kita mampu, yang kita mau. Mudah-mudahan kita semua pada akhirnya husnul khatimah. Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Profesor Dr. Haji Andi Muhammad Nurdin Khalid bernazar. Biasanya tokoh-tokoh politik itu membawa Ustadz Somad sebelum jadi. Beliau ini uniknya setelah jadi, sehingga beban saya tidak terlalu berat. Dan nazar beliau itu tertunaikan. Kenapa setelah 2 tahun? Karena memang kami ketemunya beberapa bulan lalu di Jakarta, yang saya tidak tahu. Tiba-tiba duduk di samping saya seperti orang yang pernah ketemu. Di mana jumpanya ini? Rupanya ketemu di TV. Dulu setiap menyebut sepak bola ingat beliau, PSSI. Lalu kemudian rupanya saya diberitahu itu yang di samping Ustadz Somad itu adalah Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Andi Muhammad Nurdin Khalid. Oh betul, karena yang asli lebih muda dari yang di TV. Alhamdulillah, sejak itu akhirnya saya sampaikan kepada beliau, saya ke satu provinsi itu hanya setahun sekali. Dan insya Allah nanti ketika akan ke Sulawesi Selatan, kita akan koordinasikan dengan Al-Mukarram Ustaz Hasbi. Beliau alumni dari DDI Mangkoso yang juga alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau yang akan menjadwalkan Prof Puang. Saya bilang akhirnya berkat izin Allah kita bertemu hari ini, bertemu dengan Bapak Wakil Bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun tentang nama saya, alhamdulillah tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa saya sudah dimasukkan ke dalam IAAI, Ikatan Andi-Andi Internasional. Saya menduga selama ini, setahu saya, yang namanya, mohon maaf, Andi itu adalah gelar bangsawan, bangsa yang hidup di awan tinggi. Rupanya baru tadi dapat penjelasannya, memang ada orang yang karena memang darahnya, tapi ada juga penghormatan karena orang itu baik. Berarti saya dianggap baik, alhamdulillah. Jadi ada yang dapat karena nasab, ada yang dapat karena nasib. Mudah-mudahan ini sebagai doa, Bapak Ibu semua doakan supaya saya istiqomah insyaallah. Kenapa Ustadz Abdul Somad itu namanya panjang sekali? Saya dulu ketika pulang, nama saya di mana-mana cuman Ustadz Abdul Somad, pendek saja. Awal asal muasal ditulis panjang itu karena dulu ada koran
Waktu masih tren koran sebelum internet, itu ada koran di halaman belakangnya itu banyak sekali ustaz, tapi mohon maaf jual minyak lintah, jual obat kuat, mohon maaf. Jadi saya khawatir kalau cuman Ustadz Abdul Somad nanti orang bingung ini ceramah atau jual obat lintah. Jadi saya tulislah titel saya. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. LC itu singkatan dari licence, bahasa Inggris cara membacanya license, artinya ijazah. Artinya orang ini sudah dapat ijazah dari Al-Azhar Mesir tahun 2002, maka ditulis licence. Ada juga yang bilang LC itu katanya lagi cemas. Sedangkan DESE itu singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis, karena waktu saya S2 di Maroko, dia negara jajahan Prancis, dari Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, negara paling ujung, kira-kira 3 jam dari Kairo. Lalu dia pakai titel bahasa Prancis, keren waktu di sana, Diplôme Études Supérieures Approfondies, sampai ke kita desa. Lalu kemudian ujungnya itu PhD, itu singkatan dari Doctor of Philosophy dari University Islamic Durman Islamic University Sudan tahun 2019. Sedangkan yang dipangkal itu profesor itu dari UNISA, University Islam Sultan Syarif Ali. Jadi kalau saya ditanya kenapa Ustadz kuliahnya di Mesir, di Maroko, saya nyari yang gratis. Karena di tempat saya bayar, sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Nah, jadi kalau nanti ada yang mengatakan kenapa Ustaz Somad, Bapak Ibu semua sudah tahu alasannya, bukan untuk sombong, bukan untuk angkuh. Jadi kalau susah nyebutnya mudah saja, yang terhormat Ustaz Abdul Somad dan seterusnya. Ini sekedar penjelasan supaya kita tahu, karena tadi saya diminta menjelaskan. Yang ingat kalau pulang nanti ada yang nanya, jelaskan. Yang nggak ingat nggak usah jelaskan. Yang bisa mengingat jelaskan, yang nggak bisa mengingat, ini ceramah saya ini bisa ditonton ulang karena direkam. Lihat di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Amin ya rabbal alamin. Innallaha idza ahabba abdan, kalau Allah itu suka kepada seorang hamba, ista'malahu, hamba itu dipakainya. Sama seperti ibu misalnya punya seragam ibu banyak, tapi ibu suka dengan yang warna pink, maka ibu pasti pakai. Begitu juga bapak punya batiknya banyak, tapi suka, pasti dipakai. Cincin juga begitu, ada cincin yang hijau, zamrud namanya, ada cincin yang merah, ruby namanya, merah delima, ada yang bening, diamond namanya, intan kata kita. Mana yang paling suka kita pakai. Jadi manusia ini juga begitu. Ada manusia itu yang disukai, dicintai Allah, dia pakai. Ada yang dipakainya sebagai penguasa, raja, namanya Sultan Hasanuddin. Orang-orang Makassar, orang Bugis, itu namanya pasti bawa agama. Hasanuddin, Hasan baik, din agama, Hasanuddin. Ada yang hampir menikah dengan orang Sumatera, Zainuddin. Tidak jadi menikah dengan Hayati. Semuanya membawa agama. Contohnya lagi Profesor Nurdin, Nur cahaya, din agama. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ternyata kalau kita habis makan barongko, ini lancar bahasa Inggris. Tadi Pak Wabub ngasih barongko. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama itu adalah doa. Jadi kenapa orang Bugis, orang Makassar, ujung namanya itu pasti din, karena itu doa supaya apapun jabatannya dia akan menolong agama Allah. Makanya Sultan Hasanuddin dia menolong agama Allah. Dia anti penjajahan. Sampai hari ini masih ada orang yang terjajah, ada. Mana contohnya aborigin? Suku aborigin yang berkulit hitam di Australia itu tidak punya kuasa apa-apa, dijajah oleh orang yang berkulit putih dari Eropa. Mereka datang menjajah, mengeksploitasi alam, mengambilnya. Tapi tidak dengan Sultan Hasanuddin. Dia dengan kekuatannya meneriakkan Allahu Akbar, sehingga penjajah-penjajah itu menolong agama dengan kekuasaan. Ada lagi dipakai Allah, dia tidak dengan kekuasaan, karena dia tidak ada kuasa.
namanya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Syekh artinya orang yang berilmu. Yusuf, nama dia Syekh Yusuf. Ujung namanya Al-Makassari karena dia orang Makassar. Lalu kemudian dia melawan Belanda. Dia bukan raja, tapi dengan ilmunya dia mursyid tarekat, dua tarekat. Yang pertama tarekat Khalwatiyah, yang kedua adalah tarekat yang disebut dengan Syattariyah. Orang mengatakan orang tarekat itu hanya zikir saja. Puncak daripada zikir adalah jihad. Jadi kalau ada orang hanya sibuk zikir, itu belum sampai puncaknya. Puncaknya adalah jihad dan dia melawan Belanda. Menurut Belanda ini orang berbahaya. Akhirnya dibuang dia ke Ceylon. Sampai di Ceylon dia tidak stres, dia tidak depresi, dia malah berdakwah. Orang Ceylon masuk Islam. Akhirnya dia dibuang lagi ke Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan pun dia juga berdakwah dan dia mendapat gelar pahlawan dari Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Jadi ada orang yang menjadi ulama, ada orang yang menjadi penguasa, raja-raja. Tapi ada kami perempuan Pak Ustadz, kami bukan ulama, kami juga bukan raja. Justru perempuanlah yang melahirkan ulama dan melahirkan raja-raja. Makanya perempuan itu ibadahnya itu ya, mengandung itu ibadah. Makanya kalau ada tetangga kita yang selalu ngejek, apa ini kamu? Tahun lalu mengandung, ini mengandung. Ibadah. Karena kalau ada orang rajin baca Quran, setelah meninggal dunia, putus. Ada orang yang rajin berzikir, setelah meninggal dunia, putus. Tapi orang yang punya anak, anaknya menjadi ulama, anaknya menjadi penguasa, maka itu akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Yang namanya dakwah itu menyampaikan khutbah di mimbar. Yang namanya dakwah itu berceramah di atas pentas. Perlu diluruskan. Ada orang yang tidak berceramah, dia diam saja, tapi orang takut melakukan perbuatan tercela. Orang kalau dia sudah datang, orang ketakutan. Ustaz Abdul Somad berceramah pakai sound system menggelegar suaranya. Orang belum tentu takut. Tapi kalau dia yang datang, dia nggak ngomong, orang takut. Siapa dia? Jaksa. Bapak Kajari. Pak Kajari nggak perlu khutbah, nggak perlu ceramah, cukup diam saja, datang ke kantor-kantor, batuk aja dikit. Orang sudah mencret ke belakang. Maka gunakanlah jabatan itu untuk menolong agama Allah. Ustaz Abdul Somad melarang orang, innamal khamru, jangan minum khamar, jangan main judi, jangan berzina, wal maisir, jangan main judi, judi online, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib. Orang nggak takut. Waktu sedang ceramah orang serius, selesai ceramah orang main judi lagi. Tapi ada orang yang tidak perlu berceramah, dia tidak perlu takbir akbar, dia tidak perlu pidato, tapi orang takut. Siapa dia? Kapolres. Cukup dengan seragamnya, dia pegang pistolnya, dia tinggal tanya anak muda, ada yang mau main judi? Silakan. Mumpung seragam masih ada, ketika pistol masih ada, pakailah untuk menolong agama Allah. Tidak selamanya amal ibadah itu baca Quran bagus, tidak ada yang bilang baca Quran tidak bagus, berzikir bagus, tapi untuk diri sendiri. Tapi untuk amal orang lain, masyarakat banyak, kalau dia hanya sekedar ngajak orang sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Saya ngajak orang sholat, orang sudah di masjid. Saya khutbah Jumat, marilah sholat, orang sudah di masjid. Tapi ada orang jadi sholat karena dia, dengan apanya? Dengan perdanya, peraturan daerah. ASN yang nggak sholat berjamaah nonjok. Bisa tuh nggak bisa? Segenggam kekuasaan lebih bermakna daripada 1000 fatwa. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakah, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Berapi-api Ustaz Abdul Somad di atas mimbar, bayarlah zakat. Jamaahnya berair-air di bawah. Tertidur. Selesai khutbah, temannya sebelah nanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Gak tahu. Tapi ada orang yang tidak perlu ceramah, cukup dengan mengeluarkan perda, peraturan daerah, ASN, zakat, potong atas. Berapa terkumpul? 22 miliar Kabupaten Baru. Allahu Akbar. Jadi kekuasaan itu penting atau tidak penting? Kalau ada orang mengatakan kekuasaan tidak penting, DPRD kabupaten mengeluarkan perda, DPRD provinsi mengeluarkan perda, DPR RI memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita ini tidak lagi tinggal di kerajaan-kerajaan,
tapi kita sudah tinggal di negara demokrasi. Dalam demokrasi yang dilihat bukan benar atau salah, suara yang terbanyak itulah suara Tuhan. Demokrasi begitu, suara yang paling banyak itulah suara Tuhan. Ada 10 orang, yang 9 mengalahkan 1. Ayyalas shalah, ayo kita sholat. Yang mau sholat cuma 1 orang, yang 9 ngajak main bola. Kira-kira orang sholat atau main bola? Ini jamaah bingung ini, soalnya kalau dia jawab main bola, ini Prof Nurdin Khalid bola. Orang akan mengikut mana yang terbanyak. Tapi kalau dia pilih orang yang sholat, dia akan sholat dulu, setelah itu main bola. Atau ketika main bola sore, masuk waktu sholat, dia stop, berhenti, break sholat, habis itu main bola lagi. Tergantung siapa yang memilih. Maka orang yang sholat, memilih orang yang sholat, mendudukkan orang yang baik, supaya dia bisa memperjuangkan di parlemen. Parle bahasa Perancis, artinya bicara. Parlemen tempat bicara. Makanya parlemen itu tempat orang berbicara. Tapi kita nggak semuanya bisa bicara di sana. Maka kita pilih wakil kita untuk berbicara di sana. Mudah-mudahan orang yang kita pilih amanah dan menyalurkan aspirasi kita di sana, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur, sehat badan, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau ada orang mengatakan ini politik Pak Ustadz, ini hitam Pak Ustadz, ini jahat Pak Ustadz, ini kalau tidak diambil oleh orang baik, maka diambil oleh orang lain. Maka orang yang berkhianat itu bukan penjahat saja. Berkhianat adalah orang yang mampu, orang yang bisa, tapi dia membiarkan amanah itu diambil orang lain. Maka itu juga bagian dari pengkhianatan. Masjid kita ini Masya Allah cantik, bagus, AC-nya banyak, tapi tetap panas. Kenapa? Karena kita ini memang sudah over capacity. Sudah jumlah kita ini kita ini udah rebut-rebutan oksigen ini di dalam. Saudara kita yang di luar sana melihat kemari seperti melihat akuarium ini sekarang. Saudara, suara saya sampai keluar Pak? Alhamdulillah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang tidak punya potensi masing-masing. Sahabat Nabi itu enggak sama semuanya. Tidak semuanya sahabat Nabi itu politikus. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu politik. Tapi Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit itu bukan politik. Mereka murni keilmuan. Makanya hadisnya diriwayatkan siapa? Abu Hurairah. Hadisnya diriwayatkan siapa? Abdullah bin Abbas. Hadisnya diriwayatkan siapa? Aisyah. Karena mereka keilmuan, bidangnya ilmu. Tapi ada yang tidak pada keilmuan, dia harta. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi, Utsman bin Affan. Jadi memang sudah ada bagiannya masing-masing. Kita tinggal ukur saja diri kita. Saya orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Saya anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Saya anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Saya perempuan yang kaya raya, siapa itu? Khadijah. Saya perempuan yang cerdas kuat hafalannya, Aisyah. Saya perempuan yang suka bersedekah membawakan makanan, Asma binti Abi Bakar. Saya laki-laki yang cerdas otaknya, Ali bin Abi Thalib. Saya punya kemampuan bahasa menerjemahkan ceramah Nabi. Dia adalah Zaid bin Sabit, penerjemah Nabi. Tapi kalau kita setelah renung-renung, saya kaya tidak, politik tidak, dagang tidak. Berarti Abu Lahab. Oh, tidak begitu Ustaz Abdul Somad. Tidak mungkin ada yang sia-sia. Karena kata Allah SWT, "Ma khalaqnakum abatha." Kami tidak menciptakan kamu sia-sia. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita temukan potensinya, syukur-syukur semuanya. Seperti Utsman bin Affan, dia juga politik karena dia khalifah yang ketiga, Abu Bakar, Umar, Utsman. Dia juga orang kaya dan dia juga periwayat ilmu karena qiraat baca Quran itu melalui Utsman bin Affan. Jadi tiga-tiganya dia dapat. Ilmunya dapat, politiknya dapat, kayanya juga dapat. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti begitu ke depan insyaallah. Amin. Ustadz Abdul Somad, kenapa Allah ciptakan semuanya tidak ahli politik semua? Kenapa tidak kaya semua? Ya sama seperti jari ini, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang panjang. Seandainya jari ini panjang semua,
Gimana kita mau menggenggam? Dia bisa bekerja sama karena dia berbeda. Seandainya jari ini jempol semua, gimana kita ngorek hidung? Ini memang sudah ada tugasnya masing-masing, tinggal kita manfaatkan, kita potensikan diri kita luar biasa. Ini di Baru ini ada yang tidak ada di kampung saya. Apa itu? Namanya kurir langit. Setahu saya kurir itu di bumi, ini sampai ke langit. Kurir yang selalu mengantarkan paket, ibu-ibu kurir. Ini mereka ini kurir langit, mengetuk dari pintu ke pintu, mengambil beras sekilo 2 kilo, segenggam 2 genggam, menyalurkannya, mengeluarkan, dan mereka sudah mampu menanggung 300 anak-anak fakir, miskin, duafa, yatim, diberikan gratis. Tapi saran saya, jangan katakan pesantren duafa, jangan katakan pesantren miskin, karena itu menjatuhkan harkat harga diri, mereka kehilangan kepercayaan. Tapi buatlah pesantren berprestasi. Kamu dapat beasiswa ini, kamu makan gratis, bayar gratis, ini bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu menghafal Quran, karena kamu berprestasi. Alhamdulillah Ustaz Somad, kami juga tidak pernah menyebut mereka miskin, kami nggak pernah menyebut mereka yatim, kami menyebutnya anak-anak berprestasi. Saya juga buat begitu, tapi saya tidak sehebat kurir langit. Saya 1 tahun hanya cuman bisa kasih 25 orang beasiswa. SMP 25, 25, 25, SMA 25, 25, 25. Jadi 1 tahun ada 25 yang gratis, 25, 25, 25, 25, 25, 150 anak. Oh, Ustaz Somad punya banyak uang. Uangnya dari YouTube. Jadi channel YouTube ini 1 bulannya dapat uang 150 juta. Masuknya ke nomor rekening yayasan untuk beli minyak, untuk bayar listrik, untuk gaji guru, untuk asrama, untuk makan santri, untuk beasiswa mereka. Saya tidak ambil seperak pun. Makanya saya sangat kecewa, sakit hati kalau ada yang nuduh-nuduh itu Ustaz Somad mobilnya bagus, itu karena dari YouTube. Kamu tahunya dari mana? Kedengaran suara knalpotnya tuk 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 tuk. Jadi kalau Bapak Ibu nonton YouTube itu, banyak Bapak Ibu-ibu yang cerita ke saya, Ustaz Somad, kami sering nonton ceramah Ustadz pas mau tidur malam, tapi seringkali Ustadz yang nonton kami. Dihidupkan, habis itu dia tidur. Itu kalaupun sampai subuh uangnya mengalir, itu saya tidak ada ambil seperak pun, itu semuanya masuk, terhitung beasiswa, ilmunya dapat, pahalanya dapat, amal jariahnya juga dapat insya Allah. Mereka menghafal Quran, mereka 3 tahun pertama menghafal Quran aja. Anak-anak yang menghafal Quran di kurir langit, berarti anak-anak yang menghafal Quran itu Bu, 1 harinya dia mesti ngulang murojaah 2 juz. Oh, kalau cuma 2 juz, kami 3 juz Pak Ustadz, juz melon, juz pokat, juz mangga. Kalau 1 hari 2 juz, berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. Berarti 1 tahun dia khatam 24 kali. Kita yang tidak hafal Quran, kita yang bukan ulama, kita bisa dapat pahala seperti mereka dengan apa? Kita support, kita bantu. Tadi saya dapat dengar suara Ustadz Luqmanul Hakim dari Pontianak, Kalimantan Barat. Apa kata Ustadz Luqmanul Hakim? Di antara yang mensupport, memberikan semangat program-program keumatan ini Ustadz Somad, karena beliau tahu saya sedang berada di Baru. Di antara yang memberikan saya semangat tentang membantu orang yatim, miskin, fakir, duafa ini, itu ada dari Baru, namanya Kurir Langit. Bagi yang sudah bekerja sama-sama bekerja, alhamdulillah. Bagi yang belum tahu, setelah ini insya Allah. Bagi yang nggak mau tahu, inna sesuai kemampuan masing-masing. Ibu sebelum masak pagi ambil beras 1 genggam, habis itu ambil masak lagi 1 genggam, nanti malam 1 genggam. 1 hari kelihatannya cuma 3 genggam, tapi dalam 1 bulan kita sudah bersedekah. Berasnya dimakan oleh penghafal Quran, setelah itu dia ngapal Quran, setelah itu dia menjadi ulama, mengalir pahalanya untuk kita semua. Kalau saya lihat dari wajah-wajah Bapak Ibu, ini adalah wajah-wajah orang yang bahagia semuanya. Dari senyumannya ini orang yang tidak punya masalah hidup dan nggak punya utang. Kan nampak dari ketawanya. Orang kalau dia ada sulit, ada utang, nggak bisa lepas gini ketawanya, pasti tertahan. Kalaupun senyum ketawa nggak bisa plong, agak tertahan. Nggak bisa plong, masya Allah. Mudah-mudahan yang ada utang segala lunas utangnya insya Allah.
Banyak juga ternyata. Orang kaya bukan yang mewah kendaraannya, tapi yang paling banyak zakatnya. Jadi kalau bercita-cita, bercita-citalah, ya Allah banyakkan zakat saya, amin. Memang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, ya saya bayar zakat itu 10% Pak Ustadz. Hah? 10%? Iya. Kok Bapak bayar 10%? Zakat itu 2,5%. Saya bilang itu salah ngitung. Gini Pak Ustadz, ada petani, pagi dia pergi dari rumah ke sawah, masih bisa dibedakan mana petaninya, mana sapinya. Pas pulang sore, sama bentuknya. Berapa zakatnya Pak Ustadz? Saya bilang kalau petani pakai tada hujan itu 10%, tapi kalau pakai irigasi 5%. Masa petani yang berpanas-panasan kena lumpur 10%, saya di kantor pakai AC kok 2,5%? Saya nggak mau. Oh, ini Bapak ini makhluk unik ini. Ini yang perlu dibudidayakan ini. Ini yang sudah hampir punah ini. Saya bilang zakat Bapak sebetulnya 2,5%. Kalau Bapak bayar 5%, yang 2,5-nya berarti terhitung sebagai kok somat? Sodako. Kewajibannya tetap 2,5%. Kalau Bapak bayarnya 10%, karena Bapak menganggap petani tada hujan, berarti Bapak zakat 2,5%, yang 7,5-nya terhitung sebagai infak dan sedekah. Unik-unik memang. Saya ketemu lagi jamaah, umurnya 80 sekian tahun, udah tua. Pak Haji, apa resepnya umur Bapak panjang? Saya selalu berdoa Pak Ustaz. Gimana doanya? Ya Allah, jangan matikan saya sebelum masjid ini selesai. Terus saya nggak pernah selesaikan Pak Ustaz. Alhamdulillah manjur sampai sekarang Pak Ustaz. Gimana Bapak nggak selesaikan masjid? Setiap kali masjid ini sudah mau selesai, saya bangun yang baru. Masjid ini udah mau selesai, saya bangun yang baru. Jadi saya ketemu, rencana saya udah mau saya tulis buku judulnya Manusia-Manusia Unik, yang selalu berpikir cerdas yang luar biasa. Termasuklah Kurir Langit ini, nanti kalau jadi bukunya masuk dalam manusia-manusia unik ini. Mereka anak-anak muda, bisa dia berpikir bagaimana menyalurkan hanya Rp1.000 sehari. Kalau Rp1.000 sehari, sebulan berarti berapa itu? Tidak, karena tanggal merah tidak dihitung. 25.000. Dan mereka yang menjadi kurirnya, menjemput ke rumah-rumah, yang bisa kasih beras, yang nggak bisa kasih beras, kasih uang, yang nggak bisa kasih uang, kasih senyum. Yang penting jangan marah-marah. Ini sudah nggak ngasih beras, nggak ngasih uang, buka pintu, jangan datang lagi. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala. Anak yatim jangan dibentak, orang yang meminta jangan dihardik. Kalau kita nggak bisa ngasih, ya bilang aja saya belum bisa ngasih. Perasaan tiap bulan gini terus, bulan depan pun insya Allah gitu juga. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba. Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu menolong saudaranya. Kalau saya keliling dari mulai Makassar masuk ke Maros, masuk ke Baru, nanti akan terus lagi ke Parepare, keliling, suasananya ya hampir-hampir mirip. Lalu mana yang kaya? Yang kaya adalah yang zakatnya lebih besar. Mudah-mudahan semuanya kaya raya insyaallah, amin. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat badannya, kuat akalnya, kuat ibadahnya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Masya Allah, ini doa supaya cerita padi tadi ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mukmin itu mampu secara ekonomi, maka dia bisa menyantuni anak yatim. Santunan anak yatim. Lalu ibu-ibu pun menyantuni anak yatim. Semua anak yatim diusap kepalanya. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, pahalanya sebanyak rambut anak yatim. Oh, anak yatim yang gundul nggak ada yang ngusap. Memahaminya jangan tekstual. Mau gondrong mau gundul pahalanya sama. Insya Allah pahalanya banyak.
Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, kamatsali habbah, satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu tumbuh 7, satu cabang ada 100, semuanya sama dengan 700. Memang jam-jam segini lagi susah ngitung memang. Saya pun tadi waktu nanya ke Ustadz Hasbi, Ustadz Hasbi, nanti kita di Baru itu tausiahnya jam berapa? Jam 1 kita turun. Wah, ini jam-jam genting ini. Habis makan siang di tempat kami, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Menarik dia ke bawah. Tapi ternyata di Baru semuanya tetap semangat. Kenapa? Karena ya nggak tahu. Insya Allah karena sehat. Orang yang ngantuk waktu pengajian itu 2 kemungkinan. Pertama, digoda setan. Yang kedua, cacingan. Dan di Baru ini makanannya segar. Tadi saya Masya Allah dengan Bapak Dan Ramil, dengan Bapak Kapolsek, dengan Bapak Ketua DPRD, dengan Bapak DPR RI, itu di atas meja itu semua makanan ada. Silakan Ustaz Somad. Saya lihat di atas meja, saya bilang ke Bapak Wakil Bupati Baru, ini Pak Wakil Bupati, semuanya ada di sini, dari mulai yang di udara, yang di laut, yang di darat, ada semua. Saya diambilkan nasi, saya diambilkan ikan, saya diambilkan itu dari jantung pisang. Iya, itulah namanya. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Anda mau datang ke Baru. Ikannya segar karena baru mati 1 kali. Saya tinggal di jantungnya Sumatera, jauh ke laut. Ikan itu matinya 5 kali. Dari laut naik ke sampan, dari sampan naik ke pelabuhan, dari pelabuhan ke kulkas, habis itu dipanaskan 2 kali. Itu maka saya kurus. Kalau keliling saya seminggu dibawa Profesor Dr. Nurdin Khalid, mungkin pulang agak gemuk saya sedikit. Mau gemuk mau kurus, yang penting bisa beribadah. Nggak usah pikirkan. Hidup ini sebetulnya nggak terlalu sulit. Yang sulit itu adalah memikirkan omongan orang. Betul Bu? Ngaku semua. Kita kurus seperti saya. Kalau kurus, apa komen orang? Kayaknya Ustadz Somad ini makan hati menahankan komentar netizen. Ngelihat orang gemuk, kayaknya orang ini sakit. Mau gemuk mau kurus, yang penting Allah pakai kita dengan apa yang kita miliki, yang kita mampu, yang kita mau. Mudah-mudahan kita semua pada akhirnya husnul khatimah. Sampai kapan kita beramal ini? Yang merasa bosan muak beramal ini sampai kapan? Sabar. Kita cuman dituntut beramal sampai nyawa keluar dari badan. Makanya kalau ada yang bosan, saya udah bosan sholat nih Pak Ustadz, mari ku keluarkan nyawamu. Sampai kapan kami ngelawan setan? A'udzubillahi minasyaiton. Kata setan berkata, la uwiyannahum, saya akan goda mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih ada di dalam jasad mereka. Kalau ruh sudah keluar jasad, insya Allah kita husnul khatimah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikir itu yang akan terngiang di telinga kita. Makanya kita zikir. Saya zikir nggak suka yang nyanyi-nyanyi kayak Ustadz Somad itu. Saya zikirnya nggak pakai nyanyi. Ya usah, nggak usah pakai nyanyi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Saya zikirnya nggak bisa pakai suara Pak Ustadz. Kalau pakai suara nggak khusyuk. Nggak usah pakai suara. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah dirimu di dalam hatimu. Sebut diri. Ustadz Somad, saya nak tanya sikit boleh tak? Nanti habis acara tanya. Karena panitia tidak menyediakan forum tanya jawab. Nanti saya tausiah, habis itu baca doa, habis itu kita pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang ke rumah tetangga. Nah, sampai kapan kita beramal ini? Kita dituntut beramal hanya dari sejak akil baligh sampai mati. Itu pun kalau ada akal. Loh, ada orang hidup yang nggak ada akal? Ada orang pikun,
Orang pikun nggak wajib sholat. Siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Yang nggak wajib sholat itu siapa? 3. Anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Makanya kalau ada suami yang nggak sholat, masukkan dia dalam 3 kategori. Kamu sudah bangun? Sudah. Kamu sudah dewasa? Sudah. Berarti kamu masuk nomor 3. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Umur Ustadz Somad, saya lahir 1977, sekarang 28. Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa. Kata Nabi, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang berkah. Apa tanda umur itu berkah? Nggak pernah kosong kecuali dipakai untuk ibadah. Saya Pak Ustadz jaga toko, Pak Ustadz jaga toko juga ibadah. Saya ada toko kebetulan di Baru, Pak Ustadz ibadah. At-tajir pedagang, as-saduq jujur, al-amin amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, nanti dia bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassolihin, bersama orang yang soleh. Jaga toko juga ibadah. Kalau kebetulan nggak ada orang, baca Quran. Ada orang, layani dengan baik, jujur dan amanah, rezekinya berkah. Amin. Saya Pak Ustadz pegawai Pemda Kabupaten Baru, ya, layani. Dari masuk jam 8 pagi, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, itu bernilai ibadah. Kenapa? Karena melayani masyarakat. Gaji dari Pemda dapat tunjangan, dapat insentif. Kalau lillahi ta'ala dapat pahala. Langkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Buat laporan, buat program, ngetik, nulis, rapat, meeting, browsing, launching, semuanya. Lalu kemudian Pak Ustadz, apa yang terjadi? Ya semua yang dilakukan dengan jujur dan amanah bernilai ibadah. Sampai pada masanya pensiun, sampai pada masanya kita meninggal. Semua kita ini akan mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Pejabat? Yang kuat-kuat ada. Polisi? Ada Pak Kapolres. Tentara? Ada Pak Dandim. Ustadz? Astagfirullah. Kita semua akan menghadap Allah. Ustadz Somad ini sekarang berada di mana? Saya sedang keliling, berangkat hari Jumat, pulang hari Senin, Sulawesi Selatan. Habis ini Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Habis itu kemana? Kaltimtara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Habis itu pulang lagi. Terus kemana? Jawa Tengah. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Prof Andi Nurdin Khalid itu tidurnya 1 hari 3 jam 4 jam, tapi masih tetap sehat. Terus tidurnya gimana Prof? Curi-curi tidur. Kapan? Pas di mobil tidur, pas bangun melek. Saya juga begitu. Saya dari pesawat kemarin, naik pesawat, bismika Allahumma ahya wa amut. Dari Pekanbaru bangun sampai Cengkareng. Habis itu naik pesawat lagi, tidur lagi. Pas bangun belum sampai, tidur lagi. Begitu bangun disangka, loh ini kok ada bidadari, rupanya pramugari. Tidur lagi. Nah jadi kita ini mesti pandai-pandai meluangkan waktu. Yang penting kita hidup. Yang bisa kita pikirkan, ya kita pikirkan. Yang nggak bisa kita pikirkan, nggak usah kita pikirkan. Yang jadi masalah ini, hidup ini adalah memikirkan yang nggak bisa kita pikirkan. Nggak usah dipikirkan. Karena itu bukan domain pikiran kita. Saya hanya bisa memikirkan yang saya mampu saja. Tapi bagaimana orang bersikap ke saya, bagaimana orang mengomentari saya, itu sudah di luar kuasa kita. Allah hanya menuntut yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ibu-ibu kok banyak grupnya ya? Ada grup kuning, ada grup pink, ada grup ungu. Ini grup pengajian, majelis taklim. Kalau istrinya sudah ngaji, insya Allah rumah tangganya aman.
Kuncinya kalau ibu-ibunya udah ngaji, udah tenang, bapaknya insya Allah umurnya panjang. Tapi kalau dapat istri mak lampir, bapak memikirkan jalan, memikirkan kantor, memikirkan susu anak, sampai di rumah radio rusak nggak berhenti berbunyi. Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi, Pak. Sekarang baru saya paham kenapa jamaah ini bahagia, ternyata istrinya sudah ngaji. Ini adalah bidadari surga semua. Nanti bapak pulang jangan lagi panggil mereka, oh my wife. Jangan lagi bilang kau istriku, panggil oh bidadariku. Setuju? Yang setuju malah istrinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau kamu mau hidup tenang, ambil 3. Yang pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Kalau ngaji betul-betul ngaji, kalau tidur betul-betul tidur. Jangan setengah tidur. Nanti pas pulang ditanya sama orang di rumah, apa kata Ustaz Somad tadi? Jadikanlah hati yang bersyukur. Bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Menurut ibu, suami ibu itu adalah laki-laki yang biasa aja. Mungkin ibu bosan. Mungkin ibu ngasih dia 4L, lo lagi, lo lagi. Tapi bagi perempuan yang menantikan pangeran yang belum juga tiba, dia adalah laki-laki idaman dunia akhirat. Maka pulang dari sini, syukurilah, kau memang suamiku yang luar biasa dan biasa di luar. Bagi bapak mungkin istri bapak itu biasa aja di mata bapak, tapi orang lain melihat istri bapak, apalagi jombloan yang belum menikah, istri bapak itu adalah sesuatu yang wow, amazing. Maka syukuri nikmat Allah. Yang pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Setelah hatinya bersyukur, lisanan dzakira, lisannya berzikir. Setiap melihat istrinya, alhamdulillah. Setiap melihat anaknya, alhamdulillah. Setiap melihat rumahnya, alhamdulillah. Ini kadang orang enggak melihat suaminya, innalillah. Lisanan dzakira, lisannya berzikir, hati bersyukur, lisan berzikir. Yang ketiga, zaujatan solihatan tu'inu ala imanihi, istri yang solihah yang menolong iman. Iman bapak itu yang nolong istri. Iman saya sebagai suami yang menolong juga istri saya. Hunna libasul lakum, istri sebagai pakaian yang melindungi saya ketika panas, pakaian yang melindungi saya ketika dingin, pakaian yang melindungi segala cacat aib bapak adalah istri, yang melindungi ibu adalah suami. Al mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Suaminya baik, istrinya baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Suami genderuwo, istri suster ngesot, anaknya tuyul, keluarganya rumah hantu, insya Allah. Tapi kami ini banyak dosa Pak Ustadz. Siapa yang nggak punya dosa? Siapa yang nggak punya dosa? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu, siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Ini diantara kita ini siapa yang paling banyak dosanya? Tadi saya mulai ceramah jam 1.30, sekarang sudah jam 2.30. Makanya saya dari tadi ngeliat ke sana tuh ngeliat jam. Jam. Jadi saya walaupun nggak ada jam di depan, itu saya sudah tahu Bu, saya sudah ceramah 1 jam Pak. Dari mana? Kesemutan. Saya di mana-mana ceramah 1 jam, nggak boleh lebih untuk melanggar kode etik. Sekarang sudah jam 2.29, sebentar lagi. Selama 1 jam saya ngomong ini, tentu saja kata-kata saya banyak yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Kunci dengar pengajian itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada Bapak Ibu yang tersinggung? Takut semua kelihatan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau mau hati tenang banyak-banyak bersodakoh. Kurir langit. Kalau mau hati senang banyak-banyak bersolat. Solat, sodakoh, solawat, somat, semuanya baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah jam 2.31. Penempatan jam di sana itu memang sudah tepat sehingga khotib nggak akan mungkin lewat. Jadi dia ngeliat terus. Ini kadang di beberapa masjid malah jam diletakkan di samping sehingga khotibnya lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Ini sudah tempat. Jadi Masjid Raya, Masjid Agung kita ini sudah bagus, sudah cantik, masya Allah. AC-nya, lampunya sudah bagus semua, apalagi lemari. Kalau dilihat dari susunan Qurannya kelihatannya jarang dibaca. Ustaz Somad jangan ngomong begitu. Ini awalnya anak-anak ngaji, cuman karena mau ada tablik akbar kami rapikan. Nggak boleh suuzon. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masjid ini terjaga, terpelihara dengan sholat berjamaah insyaallah. Mudah-mudahan Kabupaten Baru ini baldatun thayyibatun wa rabbun